Bapa di dalam surga, kami mau tetap memperkatakan bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang maha besar. Tidak ada yang dapat menandingi akan kebesaran daripada kuasa dan kasih-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan akan meniadakan semua orang-orang yang ingin membesarkan diri. Semua apapun yang ingin meninggikan diri lebih daripada-Mu. Engkau bantun keluar Tuhan. Engkau bantun dan tidak pernah ada lagi. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memberitahukan kepada kami bahwa kami boleh mengenal Engkau Tuhan yang maha besar. Dan kami boleh memanggil Engkau Aba ya Bapa. Kami bersyukur karena kebesaran-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat menandinginya Tuhan. Apapun yang namanya besar menurut mata kami tahu bahwa Engkau terlebih besar. Roh-Mu yang Kau berikan kepada kami lebih besar Tuhan. Dari segala roh-roh yang ada Tuhan yang ingin mencengkeram kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah terang yang ajaib. Terang-Mu besar Tuhan dan sanggup menyingkirkan semua kegelapan yang ingin menguasai akan bumi ini Tuhan. Engkaulah terang yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami mau mendengarkan akan apa yang kami mau siarkan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap telinga terbuka dan hati kami boleh menerima dan percaya Tuhan bahwa Engkau sedang menuntun kami di hari-hari terakhir ini Tuhan. Engkau sedang menarik kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Dan tidak ada yang dapat menghalangi kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita tahu bahwa selama hidup kita, walaupun kita ini orang percaya, kita tidak dapat bebas dari pengaruh atmosfer atau roh-roh yang ada di sekitar kita. Ya. Contohnya kalau kita nih masuk ke tempat-tempat tertentu, untuk yang pernah doling tahu, kita masuk ke tempat-tempat tertentu. Di situ kita tahu bahwa ada roh-roh yang menguasai tempat itu ya. Karena kita tahu dunia ini ada roh kita, roh manusia kita. Ada roh setan dan ada roh sistem dunia. Kita harus bedakan. Dan kita bersyukur kalau kita boleh lahir baru. Saya selalu mengingatkan bahwa kita lahir baru, maka roh kita nih tidak mati lagi. Kalau orang yang belum lahir baru itu seperti istilahnya nih, orang hidup tapi rohnya mati. Tapi kita dilahirkan baru. Jadi kita ini manusia roh. Manusia roh punya mata, punya telinga, punya mulut yang rohani. Dan kita tahu jendela yang bisa memasuki akan alam roh kita ini adalah mata dan telinga. Hati-hati dengan mata kita, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Kita harus terus mengingat karena ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan itu menciptakan kerinduan Tuhan itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, tapi manusia itu ditipu oleh si jahat, ya, ditipu oleh Adam dan Hawa itu ditipu oleh ular. Nah, dia jatuh. Ketika jatuh, rohnya mati. Nah, manusia yang rohnya mati cenderung untuk melakukan hal-hal yang bukan dari roh Tuhan. Karena tipuan tuh mudah masuk. Tipuan iblis kan datang untuk menipu, membohong. Dan kita nih dengar tipuan, dengar kebohongan iblis, hati kita nih takut. Otomatis takut. Tapi ketika kita lahir baru, Tuhan pulihkan roh kita. Tuhan yang kita sembah itu adalah roh dan hidup. Kalau kita lahir baru, kita bisa menyembah Tuhan yang adalah roh. Jadi setiap kita harus lahir baru. Nah, karena kita sekarang lahir baru, kita ini adalah manusia roh. Kita harus menghidupkan manusia roh kita lebih daripada manusia lahiriah kita.
Nah, manusia, roh kita ini Tuhan berikan kepekaan. Ketika kita doling, kita tahu suasananya gimana gitu ya. Nah, dulu saya belajar sama almarhum, yang sudah almarhum suami istri. Dia ngomong, saya nggak ngerti waktu itu. Ngomong, coba ngomong Jawa ya saya, baka ira manjin. Wow, kita kerasa kata dianya nih. Kita merinding dalam hati saya, semua orang juga ngerasa merinding gitu ya. Tapi sekarang kita belajar gitu ya. Ketika kita masuk ke dalam satu tempat atau satu pertemuan dan kita merasakan di roh kita ada yang negatif, ada yang, tapi bukan itu ya, bukan apa namanya, bukan rerasanan gitu tuh, bukan rerasanan, tapi roh nih. Saya ngomongnya soal roh ya. Roh kita nih ngerasa ada yang gak beres. Nah, langsung kita berkata-kata. Memang di dalam suatu pertemuan kita gak bisa berkata-kata, ngomong wak gitu ya, mengganggu sekeliling kita gitu. Tapi kita mulailah berkata-kata, mendeteksi akan roh-roh, bukan manusianya ya, rohnya tuh ingin memakai siapa untuk membuat kita ini tidak fokus. Jadi kita nih harus berkata-kata, memperkatakan dalam roh kita sehingga roh itu tidak bisa mengganggu pertemuan kita, tidak bisa mengganggu pertemuan kita. Ya. Nah sekarang kan ada orang yang belum percaya nih, ada orang belum percaya bisa datang beribadah. Nah ketika dia dengar firman, ketika dia dengar pujian penyembahan, ada urapan yang kuat, maka orang itu bisa bertobat, bisa terjamah. Itu karena ada roh yang kuat. Nah, kalau roh kuat ini dapat mempengaruhi dan transfer ke kita dalam jangka waktu yang lama. Tetap terus menerus. Kalau itunya roh yang kuat itu adalah roh Tuhan, kita akan terus merasakan hadirat Tuhan itu bisa. Tetapi seperti firman Tuhan di dalam Amsal itu ngomong gini nih, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, siapa bergaul dengan orang bodoh akan jadi bodoh gitu ya. Nah itu ada transfer yang ke kita ya. Nah sekarang kalau kita nih, sekarang kan banyak WA, media itu ya, media gitu ya, hobi, terus ada grup-grup, ya saya kalau boleh saya ngomong gitu, yang baiknya sih ada, cuma yang buang waktu, grup, ya itu kan tahu kan, itu ya, itu, nah terus ada yang filosofi, melalui filosofi, ada yang pengetahuan, itu mempengaruhi kita. Itu ada spiritnya. Dulu saya nggak ngerti saudara. Saya, ya itu nggak usah saya ceritainnya. Jadi kalau kita berjalan dengan roh Tuhan, ya kita ini dapat terhindar dari roh negatif yang ingin menguasai kita, ingin merusak kita, gitu, merusak kita ya. Kita lihat dari 1 Yohanes 4 ayat 4 dulu. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Jadi kita semua yang lahir baru, kita lahir dari roh Allah. Ada benih Tuhan taruh kita. Ada iman dalam diri kita. Jadi namanya orang lahir baru itu harus punya iman. Jadi bukan sekedar KTP rame-rame kita jadi orang Kristen, rame-rame dibaptis gitu ya. Sekedar ngisi kartu penduduk kita, enggak. Tapi kita harus benar-benar mengalami kelahiran baru ya. Kelahiran baru. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Akhir zaman, banyak nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, di dalam kita ini, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Selalu kita ingat, roh di dalam kita lebih besar. Dulu saya cuma nganggapnya gini, karena saya
orangnya tidak berani gitu ya. Jadi saya tuh selalu ngomong, roh dalamku lebih besar, roh dalamku. Tapi itu tidak hanya untuk sesuatu saja, tapi dalam banyak hal kita harus mengingatkan diri kita bahwa roh di dalam kita lebih besar ya. Misalnya nih, kita dengar orang ngomong atau apa gitu ya. Ingat, dari telinga kita masuk ya. Orang ngomongnya nih nggak enak, otomatis hati kita, aduh, nggak sejahtera. Katakan nggak sejahtera. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memblokir omongan itu. Nggak usah memblokir dengan kata tolak dalam nama Yesus di depan orangnya, nggak usah. Blokir roh kita. Kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Blokir. Kita perkatakan firman, Tuhan, Engkau tidak akan melakukan itu. Tuhan, itu dijauhkan dari firman. Jangan terima omongan-omongan seperti itu ya. Blokir. Kita bisa memblokir ya. Nah, memang ada banyak orang yang belum percaya bahwa orang sekeliling kita, pergaulan kita itu bisa berpengaruh besar. Istilahnya saya mau ngomong dengan transfer roh. Jadi kalau saya ngomong transfer roh itu bukan ada roh loncat ke sini gitu, bukan. Maksudnya transfer roh itu dari lingkungan juga bisa ya. Nah, kalau kita belum bisa percaya dengan transfer roh, kita jangan buru-buru ngomong tidak percaya. Jangan, cek dulu ya. Cek dulu, segala sesuatu dicek dulu ya. Karena kita tahu ada pengaruh spirit dunia, ya kan? Semua tahu ada pengaruh spirit dunia, ada. Ya, saya waktu kecil, namanya juga kota Cirebon gitu ya, punya kepercayaan lama. Nah, saya itu suka ngintil, suka kepengen tahu gitu tuh, ikut pembantu pergi ke penyembahan apa, nah, saya ikuti gitu, sampai mikir kenapa itu gitu tuh ya, berpikir gitu tuh, saya nggak ngerti bahwa itu ada pengaruhnya ya, roh jahat itu bisa transfer ya, dan kita juga harus percaya bahwa ada transfer jubah dan urapan dari umat Tuhan dan dari hamba-hamba Tuhan, seperti ya, kalau ini jubah saya, siapa yang mau? Kalau kita tahu siapa orang itu, saya mau, gitu ya, istilahnya kan seperti itu ya. Terus kalau seperti Benny Hinn, misalnya udah ngelepas baju, Petrus Agung udah ngelepas baju atau jasnya, kita siap-siap di bawah. Berasa loh, bener. Saya pernah ikut Benny Hinn kalau nggak salah. Jaraknya jauh tuh, rame-rame tuh. Waktu itu sering rame-rame perginya. Saya di belakang, saya jatuh, saya keceklik, saudara. Ininya nih keceklik, waduh, sakitnya setengah mati karena ketindihan orang. Satu ketindihan orang, satu saya paling takut. Paling takut, karena nanti ketindihan orang pecah, masuk ke mata. Nah, seperti itu ya, kalau orang. Nah, itu namanya transfer roh. Coba kita lihat 1 Korintus 2, ayat 12-14. Ada orang-orang yang tidak percaya ya, tapi kita mau menolak semua roh dunia, tetapi roh yang dari Tuhan kita mau terima ya. Kita tidak menerima roh dunia, tidak terima roh dunia ya. Roh yang dari omongan orang-orang, yang istilahnya nenek moyang kita cerita. Nah, itu tuh tiap kali tuh mengganggu buat saya nih, mengganggu karena saya ini dari kecil nih saya tuh orangnya gampang percaya, gampang senang dengar cerita. Jadi saya tuh benar-benar harus tahu ini dunia atau bukannya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi kita nih harus punya rohnya Tuhan. Kalau enggak, kita tidak tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus tahu. Kita harus tahu apa yang Tuhan berikan. Sekarang kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan berikan, kita enggak mau menerima apa. Kalau kita tahu, oh itu dari Tuhan, kita terima. Tapi untuk tahu, itu kita harus punya rohnya Tuhan. Kita harus lahir baru. Kita harus kenal Tuhan kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai rohnya besar.
mempunyai roh Tuhan ya. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi itu manusia yang belum kenal Tuhan. Kristen juga bisa duniawi ya, cuma mikirin kesenangan sendiri gitu ya, tidak memikirkan apa yang dari Tuhan, itu bisa duniawi, masih daging gitu ya. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Sekarang ya, kalau kita percaya perkara-perkara supranatural, karena Allah kita itu roh yang besar. Kita percaya supranatural. Kita pengen segala sesuatu yang ajaib. Yang namanya ajaib itu supranatural. Jadi kita itu mau terima apa yang dari Allah. Kalau kita enggak percaya, kalau kita nganggapnya bocengli, itu sih saya enggak percaya, enggak masuk akal. Ya kalau saya paling ingat PA-nya Ibu Ina dulu bilang gini, kalau Allah kita masuk akal itu bukannya Allah, itu namanya manusia. Ya, jadi kita harus tahu bahwa suatu kebodohan buat mereka yang tidak percaya, tapi bagi kita yang percaya, kita ambil, terima segala sesuatu yang ilahi, yang supranatural. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sekarang kalau doanya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang namanya datanglah kerajaanmu, bukan kerajaan Tuhan tiba-tiba berdiri, bukan itu secara rohani. Ya, jadi kita tahu, oh ini supranatural. Apa namanya kerajaan Tuhan? Kerajaan Tuhan kan ditulis di situ merupakan kuasa. Di situ di Alkitab ditulis maksudnya kerajaan Tuhan itu menyandarkan kuasa, kasih, ada damai sejahtera. Kuasa Tuhan itu bekerja, ya. Terus kita lihat ya. Nah, sekarang pada waktu kalau kita ini hanya kalau kita ini mengikuti manusia lahiriah kita, mengikuti daging kita, karena manusia lahiriah kita ini menarik kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan daging. Di dalam perjanjian lama itu Tuhan berkata kepada ular, nanti debu itu jadi makananmu. Debu jadi makananmu. Jadi si jahat itu makannya apa? Kedagingan. Manusia daging itu gampang dimakan oleh si jahat, oleh si ular tua ya. Jadi kita harus hidup seperti yang tadi katakan, harus hidup oleh roh ya. Nah, kalau kita sebagai manusia rohani, kita manusia roh. Jadi kita bisa mendeteksi akan roh-roh itu ya, bisa mendeteksi akan roh, karena pada dasarnya itu kita ini sebenarnya dimampukan oleh Tuhan untuk berinteraksi dengan alam roh ya. Nah, kita juga bisa merasakan Tuhan hadir. Itu tuh, Tuhan adalah roh. Kalau kita bisa merasakan Tuhan hadir, berarti kita manusia roh kita berfungsi ya, manusia roh kita berfungsi. Misal ada lagi ya gini. Misal ada perkara-perkara di mana gitu ya, kita ini merasakan enggak sejahtera gitu ya, merasa enggak sejahtera. Berarti itu ada kegelapan mulai menyusup. Kita nih enggak sejahtera. Pagi-pagi misalnya enggak sejahtera. Cepat kita berkata-kata dalam bahasa roh, perkatakan firman, panggil nama Tuhan. Ketika kita panggil nama Tuhan, Tuhan hadir ya. Kita menyingkirkan kegelapan itu dengan menghadirkan terang. Terang itu apa? Firman Tuhan adalah terang. Jadi ketika kita ingin menyingkirkan kegelapan, kita perkatakan firman. Terang itu menyingkirkan kegelapan, ya, keterangan. Nah, seperti misalnya gini, pernah nih ya, dalam satu pertemuan
saya mau tidak mau menyebutkan nama dari suatu ilah, beberapa nama dari ilah. Terus dikasih tahu, Cici, mau Cici lagi ngomongku, deweke teka, deweke siapa? Dia nggak mau nyebut. Saya ngerti, udah. Berjalannya waktu saya lupa. Ya namanya juga ngajarin itu ya. Jadi saya nyebutin lagi, ilah-ilah tertentu, saya sebutin lagi. Tante, tadi datang lo tante. Tadi iya tak kata saya. Iya, nggak lihat sih orangnya, nggak lihat, tapi dia bilang dia datang. Nah, dia bisa merasakan adanya kehadiran sesuatu. Ya, adanya kehadiran sesuatu. Saya cuma ngomong, tapi bisa hadir. Nah, jadi perkataan kita bisa mengundang dan bisa menyingkirkan. Perkataan kita bisa ngundang. Ketika kita nyebut-nyebut saja itu datang. Nah, ketika kita mau mengusir dia, menyingkirkan dia, kita perkatakan juga pakai firman, nyingkir dari hidup kita ya, kita belajar gitu ya. Karena ketika Tuhan itu membuat kita lahir baru. Nah, Tuhan itu memulihkan kita. Nah, kuasa perkataan kita itu dipulihkan Tuhan. Jadi mulut kita hati-hati dalam berbicara. Kita tahu, hati-hati ya. Kita lihat Yohanes 6 ayat, ini dulu sebentar. Kita lihat di dalam Mazmur 8 ayat 3. Nah, ayat ini tadinya saya nggak ngerti, sekarang lalu dengan berjalannya waktu kita juga mau ngerti ya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saya dulu ngertiinnya secara jasmani. Bayi, anak, dikasih dasar kekuatan apa? Maksudnya secara rohani kan ya. Bayi-bayi rohani dan anak-anak yang sudah bayi itu udah bertumbuh jadi anak-anak yang sedang bertumbuh. Tuhan itu sudah letakkan dasar kekuatan. Karena lawanmu, berarti lawan kita ini ada di sekeliling kita, seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita lahir baru, kita jadi bayi rohani, sudah ada hal-hal yang ingin merongrong kita supaya kita nggak bertumbuh gitu ya, ditakutin atau apa. Nah, Tuhan bilang sudah dikasih dasar kekuatan karena lawanmu. Apa dasar kekuatan kita? Ada firman ngomong gini. Kalau rumah orang percaya itu dirombak, dasarnya apa yang bisa dilakukan? Jadi kita harus punya iman. Dasar kekuatan kita itu iman. Jangan pernah kehilangan iman. Itu dasar kita. Kalau kita nggak punya dasar, ambles saudara. Jadi kita punya dasar. Dasarnya itu firman ya. Jadi kokoh berdiri gitu ya. Nah terus di Yohanes 6 ayat 63 ngomong gini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang Tuhan katakan kepada kita, itu roh dan hidup. Kalau dari Tuhan, hidup. Bukan mematikannya, bukan mati ya. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu memberikan kita roh. Nah, semua yang dari Tuhan itu menghidupkan kita. Kalau kita bertumbuh, berarti kita hidup. Kalau kita lagi bantet, berarti kita lagi gak hidup, hati-hati. Atau kita lagi burn out, lagi angus kebakar gitu ya. Hati-hati pokoknya ya. Jangan sampai kita ini kering karena kering terus karena masalah-masalah jadi terbakar, jadi udahlah nggak ikut-ikutan Tuhan lagi mati. Ya, tapi kita punya Tuhan. Tuhan tuh kasih perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan Tuhan itu apa? Membangkitkan iman kita. Perlu kita dengar perkataan Tuhan karena itu akan membangkitkan iman kita. Jadi waspadai apa yang kita lihat, kita dengar. Karena mata dan telinga kita ini merupakan pintu masuk. Ya, mata dan saya ingat
suatu saat mungkin Ibu Nani lupa. Ada 2 orang hamba Tuhan juga. Terus mata nih, yang saya lihat cuma mata. Ibu Nani menatap mata orang itu dengan sengaja. Jadi kita harus belajar untuk menatap mata itu, membuat orang itu tidak panu pada kita, tidak bisa masuk. Spirit dari orang itu nggak bisa masuk, ngerti ya? Nah, ada juga orang lain lagi ya. Dia kalau doa, tatap mata saya. Nah, sekarang gitu kan, pernah dengar nggak? Tatap mata saya. Lah, jadi kita harus tahu kalau orang yang seperti itu jangan tatap matanya. Ya, kalau bukan dari Tuhan, jangan tatap matanya. Masuk ya, transfer ya. Hati-hati. Nah, itu aja yang saya bisa bagikan sedikit. Nah, Tuhan memberkati semua.